Masuk itu pas masa-masa paling pengen keluar banget itu pas SMP sih, soalnya kan pas SMP tuh sempat kayak cedera gitu kan. Emang sebenarnya tuh sempat minat kayak ke yang lebih ke feminim gitu kan, kayak nari atau musik gitu, cuman emang mungkin kayak buat pertahanan diri sendiri, bekal pertahanan diri sendiri aja gitu. Gampang. Bantu banget. Aduh, enak juga Kayak ya? sebenarnya kan ini kan belum UKM ya, masih klub, tapi emang UPJ. Halo teman-teman UPJ, kembali lagi di Sobat POV UPJ. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari mahasiswa aktif atau mahasiswa aktif karate, teman-teman. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya. Bersama lagi dengan saya Muhammad Iqbal Reviliana Trisantri dan narasumber kita yaitu Kak Beni. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Kak Beni. Oke, Kak Beni, apa kabar? Baik, Kalian boleh dong sapa dulu teman-teman sobat POV UPJ. halo semuanya, perkenalkan nama aku Reza Beni Zafira atau biasa dipanggil Beni. Aku ini dari mahasiswa aktif Prodi Akuntansi angkatan 2020. Oke, Kak Beni kesehariannya selain karate apa Kak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hidupnya cuma karate ya Kak? Iya, latihan. Itu karate dari SD atau dari kapan? Mulai dari umur 5 tahun, pas itu kelas SD sih. Berarti sekarang udah sabuk hitam dong seharusnya? Iya, pasti. Kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu harus sabuk hitam atau gimana Kak? Oh enggak kok, itu pas itu mulai tanding itu sekitar sabuk biru deh kayaknya. Sabuk biru itu? SD kelas 3 mulainya. Oh, kelas 3. Malah aku pernah ikut karate juga Kak. Oh, iya. Cuma di SD kelas 3. Oh, Nah, nggak sampai sabuk tapi nggak hitam. nyampe. Iya. Nggak lanjut. Nggak lanjut. Banyak kok yang nggak lanjut. Iya, nggak kuat juga sih, maksudnya karate juga bela diri yang cukup capek sih, bisa dibilang kayak gitu. Untuk tandingnya juga kan lawan-lawannya, wah, yang standar-standar kita juga gitu kan. Nah, Kak Beni ini kan kemarin juara 3 nih kan. Juara 3 ya tingkat nasional teman-teman. Boleh nih Kak Beni, apa sih perasaan Kak Beni pas dapet juara 3 nasional? Kak Beni nangis atau gimana? Enggak. Tapi seneng aja sih, soalnya kan kemarin sempat vakum 2 tahun yang nggak tanding kan, terus juga sempat pas ditanding juga mulai kagok-kagok, udah lama nggak tanding di lapangan yang gede, terus banyak penonton juga, jadi pas perasaannya juga senang, apalagi kan beasiswa juga kan di sini, jadi pasti harus nyumbangin prestasi buat UPJ gitu. Ternyata Kak Beni juga anak beasiswa. Keren juga ya, POV UPJ ini ngundang-undangnya anak-anak beasiswa semua teman-teman. Pinter banget nih yang jadi panitia POV. Kak Beni berarti masuk beasiswanya olahraga ya? Non-akademi karate. Untuk di karate, kenapa Kak Beni milih karate sih? Tekunnya sama karate gitu? Atau dari paksaan orang tua? Atau yang dari Kak Beni sendiri? Enggak sih, dulu kan aku kan punya kakak nih. Kakak aku tuh pas SD itu emang joinnya karate di ekstrakurikuler. Nah, pasti kan nganterin kakak kan. Jadi penonton, pas nonton juga jadi ada pengen buat ikut karate juga. Jadi emang kesempatannya cuma karate doang sih nyobanya. Gitu. Pas nyobain, tahu-tahunya kayak berkembang terus juga bisa menang. Jadi diterusin aja karatenya gitu. Tapi ada rasa capek gak Kak di karate? Pasti. Nah itu Capek kalau banget sih. misalnya, pernah nggak kayak overthinking gitu karena karate? Atau pernah ngerasa pengen keluar aja karate gitu? Pengen pas itu pas masa-masa paling pengen keluar banget itu pas SMP sih, soalnya kan pas SMP tuh sempat kayak cedera gitu kan. Itu tuh kayak susah, lama banget, kayak pemulihannya tuh sekitar setahunan, tapi cedera juga dipaksain latihan gitu, jadi capek banget sih pasti. Emang menurut Kak Beni apa dampak positif dari karate ini? Dampak besarnya Iya. itu gampang banget masuk sekolah. Gak mau masuk sekolah? SMP, SMA, kuliah dari karate semua. Oh, Gitu. berarti jalurnya prestasi semua. Enak juga ya? Jadi nggak belajar banget. Oh iya, berarti itu terus ya, apa namanya, bukan free class, jatuhnya dispen terus? Dispen enggak sih, nggak dispen, latihan mah tetap abis pulang sekolah. Cuman paling kalau ini lebih tanding hari-hari biasa aja sih. Hari-hari weekend biasanya, jadi kayak nggak ngaruh banget buat dispen. Kalau misalnya ulangan-ulangan itu tapi tetap ikut. Saya kan banyak kan dari teman-teman yang nggak ikut ulangan atau nggak ikut kelas gara-gara ya kegiatan yang dia tekuni, kayak Kak Beni mungkin karate. Nah, kalau misalnya dari segi orang tua Kak Beni itu awalnya mendukung atau gimana? Kan Kak Beni cewek ya, maksudnya kalau misalnya dari segi bela diri tuh lebih ke cowok banget gitu, gimana tuh Kak? Malah disuruh orang tua sih sebenarnya awalnya. Oh, disuruh. Jadi emang sebenarnya tuh sempat minat kayak ke yang lebih ke feminim gitu kan, kayak nari atau musik gitu, cuman
emang mungkin kayak buat pertahanan diri sendiri, bekal pertahanan diri sendiri aja gitu. Jadi disuruhnya karate gitu. Tapi ada nggak kakak pengen nyoba hal lain selain karate gitu? Ini pas kuliah ini lagi nyobain band Nada Oh, Sansara. Nada Sansara. Oh. Soalnya dulu sempat kayak saking banyaknya latihan gitu kan, nggak sempat buat nyobain band di sekolah, jadi ini nyobain di kuliah ini. Oke. Di sini tapi ada nggak sih UKM UPJ kak? Maksudnya UKM karate di UPJ? Ada, baru buat. Baru banget? Tahun aku kan emang pas waktu itu kan emang diminta sama kampus kan buat ngebentuk karate kan. Soalnya emang belum ada anak karate nih di UPJ. Jadi aku ngebuat baru kemarin, alhamdulillah UPJ juga ngebantu buat ngebuatin itu juga sih. Oke. Jadwal latihannya itu kapan aja kak? Sekarang latihannya hari Rabu sama Sabtu. Rabu sama Sabtu. Ya kalau misalnya aku ikut juga aku ada manajemen nomor 1. Nggak bisa ya, Susah, iya Rabu. susah. Ada Rabunya. Malam kok. Oh, Emang malam? sampai malam. Iya, sampai malam. Sampai malam ya itu dia. Ya mungkin kesempatan lain di tahun depan mungkin pengen ikut karate. Terus kalau misalnya KB ini sendiri dapat itu ke siapa namanya kayak UPJ mendukung KB ini banget atau? Gampang. Gampang Bantu banget. banget. Aduh, enak juga ya? Kayak sebenarnya kan ini kan belum UKM ya, masih klub, tapi emang UPJ untungnya kayak ngebantu dari tempat, sarana tempat, terus dana pelatih juga digampangin sih dibanding sama yang lain. Soalnya kan udah kemarin tuh sempat kan anak beasiswa juga kan, anak 2022. Nah dia tuh ngesumbangin prestasi. Nah jadi kayak UPJ juga ngebantu kayaknya gara-gara emang ada potensi dari karatenya sendiri buat ngembangin gitu. Berarti dari UPJ emang benar-benar ngebantu buat anak-anak beasiswa ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau masuk UPJ tuh, UPJ tuh sebenarnya walaupun baru kampus baru 11 tahun, tapi udah peringkat 100 besar dan juga anak-anak beasiswanya tuh banyak teman-teman. Bahkan anak-anak beasiswanya juga didukung sama pihak UPJ. Jadi sebenarnya UPJ tuh sangat-sangat banyak gak sih orang-orang yang berkualitas di sini, ya kan? Cuma mungkin karena kita baru jadi kurang terlihat. Nah mungkin nanti kalau misalnya ke depan-depannya UPJ bisa lebih besar gak sih kalau misalnya gara-gara kita ini. Kalau misalnya dari Kak Beni sendiri, ada gak sih perlombaan yang mau diikutin lagi di semester ini? Semester ini ada sih, sebenarnya kemarin nggak pengen ikut kan, cuman gara-gara tahun depan ada target buat tanding di UNS, jadi mau trial tanding lagi nih sebelum UAS. Sebenarnya males juga kan sebelum UAS kayak tanding. Itu di BKO, itu Bogor Karate Open. Berarti, Desember. Oh, itu ada karantina gak sih kalau misalnya untuk karate kayak gitu? Oh enggak. Oh berarti latihan sendiri sama itu? Cuman emang jadwalnya lebih dibanyakin latihannya. Oh, berarti kakak juga masuk ke klub-klub karate gitu ya? Dulu ikut, tapi sekarang udah keluar soalnya jauh juga latihannya di Jakarta. Oh. Tapi kalau misalnya mau lomba kayak gitu, berarti Kak Beni latihannya di mana kalau misalnya belum jadi klub kemarin? Latihannya bareng sama anak UIN. Jadi anak UPJ sebelum dapat tempat di UPJ itu aku alihin latihannya ke UIN, jadi bareng sama anak UIN. Oh itu boleh kayak gitu? Boleh. Itu karena ada relasi atau kayak gimana? Iya relasi pelatih. Oh. Dulu pelatih SMA kan, terus dia ngelatih di UIN juga, jadi anak-anak kan UIN sama sini nggak terlalu jauh, jadi mending latihan di UIN aja gitu. Tapi rame nggak Kak yang masuk karate? Minatnya sih banyak, kemarin kayak sempat ada belasan sih yang join. Oke lumayan sih ya. Tapi itu kalau misalnya dilihat dari anak-anak kan pasti ada yang baru nih karate. Nah itu diajarin basicnya dulu atau langsung kayak dipersiapkan untuk lomba? Karena kan biasanya kalau misalnya di UKM itu lebih ke fokusnya untuk meraih juara gitu kan, meraih untuk ya udah kalian experience aja dulu. Nah kalau misalnya di karate lebih ke kalian latihan dulu, terus basic kalian udah siap, mental kalian udah siap baru lomba, atau udah emang bener-bener dipersiapkan gitu? Kalau ini sebenarnya kan gara-gara emang di pelatihnya kan juga maksudnya kan anak beasiswa juga nih, pasti kan nggak mungkin dong targetnya makin turun. Jadi anak-anak emang harus bisa nyesuaiin sama anak-anak yang atletnya juga, jadi biar bisa berkembang juga bareng sama yang lain gitu. Tapi Kak Beni pernah nggak menang? Pernah. Kemarin pas corona itu kan sempat tanding online ya. Itu tuh sebenarnya lawannya emang banyak banget sih, kayak ada 35, jadi emang susah. Tanding online kayak gimana? Kan aku kan seni ya, bagian seni bukan yang fighter, bukan. Jadi yang seni itu bisa di-tag video gitu. Cuman emang mungkin gara-gara udah jarang tanding, terus jadi orang-orang tuh pada tanding di pertandingan itu, jadi banyak banget kelasnya. Oh iya bisa sih, karena nggak ada yang, jadi emang pengen juaranya aja kan. Tapi kalau misalnya Kak Beni kan lebih ke seni, bisa nggak sih dimasuk ke fighter?
Bisa kok dulu pas SMP, SMA, SD kan ada ODSN ya. Iya. Nah kalau ODSN itu kan harus bisa dua-duanya tuh kategori yang seni sama yang fighter. Jadi cuman pas SMP terakhir sih main yang fighternya itu. Biar SMA terus sampai sekarang tuh nekunin yang seninya aja. Tapi kalau misalnya yang seni itu setiap kayak misalnya setiap klub atau setiap misalnya Kak Beni punya seni sendiri atau yang lain punya seni sendiri atau semuanya sama? Oh perguruan ya Iya, paling iya. ya. Perguruannya beda-beda sih. Cuman sekarang lagi nggak mainin seni yang perguruan sendiri, lagi mainin sama perguruan yang lain. Soalnya emang sekarang tanding itu modelannya kayak tren-trenan gitu loh. Oh, tren-trenan. Jadi kayak kita ngikutin ya, udah ngikutin tren yang ada gitu. Itu dapat tahu trennya dari mana? YouTube atau? Oh enggak, tempat tanding pasti. Oh, dari tempat tandingnya itu sendiri. Oh, berarti ada technical meetingnya gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya di seni-seni kayak gitu yang dilihat apanya? Kayak gerakannya bagus, ini ngetren banget atau gimana? Pertama kuda-kuda tahu kan yang rendah, terus powernya, tenaganya, kecepatan, terus juga kerapihan dari bajunya. Oh, kerapihan juga nih. Terus rambut juga harus dilihat, kayak harus gagah gitu. Oh, berarti Kak Beni rambutnya nggak ada poni berarti? Nggak ada, nanti diikat jadi Oh, kayak satu. gitu. Iya. Terus kalau misalnya dikepang itu Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Berarti boleh. gimana? Ya kuci rambut, Kuda. Oh, satu kuda. doang. Kayak gitu. Kalau misalnya kan kalau baju kan, tapi kalau misalnya dilihat kerapihan, kan pasti ada gerakan-gerakan yang mungkin powernya itu over. Nah kan bajunya jadi bakalan Itu berantakan-berantakan jadi juga. pengurangan poin sih Oh, sebenarnya. ya berarti kalau misalnya dilihatnya power, terus juga kita harus ngeliat kerapihan, otomatis kita juga agak. Makanya pas pakai sabuk tuh harus kenceng banget biar nggak ngaruhin bajunya gerakannya. Tapi emang nggak, kalau misalnya nggak ketat, maksudnya kalau misalnya terlalu ketat nih, bukan yang nggak enak di perutnya gitu ya? Di Enggak sih. pinggang sih maksudnya? Malah harus kalau kendor malah lebih nggak enak. Soalnya kan sebenarnya bajunya itu modelnya tuh kayak kalau tanding itu bajunya bawa 3 kilo gitu loh bajunya. Emang berat banget bajunya. Oh beda berarti ya? Kalau beda. misalnya latihan sama lomba? Beda. Oh pantesan. Soalnya kalau misalnya waktu aku karate, nggak sampai Nggak, itu 3 baju kilo. latihan Iya itu. baju latihan biasa. Makanya aku Kalau- bilang, kenapa kalau misalnya kayak gitu kan gampang banget, kayak gimana ya, maksudnya gampang banget berantakan. Baju kalau latihan tuh lebih ke licin kan. Kalau Iya. yang tanding ini tuh dia tebel kayak karung gitu loh. Tebel banget. Kayak makanya kalau gerakan-gerakan nendang tuh berat banget emang. Oh emang berat ya? Jadi kalau ada yang modelnya tuh yang kalau keringetan jadi makin keras gitu. Jadi kalau tanding tuh bisa bunyi bajunya. Oh, jadi itu juga bisa Nambah juga power powernya, juga, iya benar kalau misalnya di karate. Tapi emang kelihatannya juga karate emang susah juga sih sebenarnya. Kalau misalnya aku lihat-lihat ya, kayak misalnya temen aku juga ada yang karate juga Kak. Dan itu emang dia menang terus, cuma ya gitu aku cuma ngelihatnya dari sisi karate kayak gini doang. Kalau misalnya Kak Weni sendiri karate kayak gimana sih pandangannya? Karate tuh kalau menurut aku bela diri yang ini sih kayak lebih kayak kenapa ya, pakaiannya lebih kan kelihatan ya dari pakaian, jadi ngerasa lebih gagah aja gitu bela dirinya. Bajunya mungkin yang seni ya, kalau yang berantem ya masih mirip lah sama yang kayak taekwondo silat gitu. Oh kayak gitu. Berarti kalau misalnya mau lomba ada 2 baju dong atau beberapa baju? Ya, khusus kalau yang berantem, kalau yang seni. Kalau yang berantem dia lebih tipis itu, Iya. banyak yang dipensil juga kan modelannya, Oh, dikecilin gitu. Ya kalau misalnya robek itu gimana ya? Enggak sih kayaknya. Kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu, kita ngelihatnya per orang, misalnya Kak Beni, tinggi badannya segini, berat badannya segini, terus nanti lawannya segitu juga. atau? Enggak, itu kalau itu yang berantem doang. Kalau yang seni enggak. Kalau misalnya yang berantem emang difokusinnya kayak gitu ya? Berantem lebih ke berat badan sih, kalau tinggi enggak. Enak juga yang tinggi terus ke lawannya pendek Tapi itu agak. lebih susah. Oh ya? Bisa lebih gampang pelanggaran jadinya. Kena muka kan kayak ada pelanggaran nih. Jaraknya tuh cuma segini doang. Kalau yang pendek kan jadi kan dia harus lebih ke bawah ya. Jadi lebih susah, lebih enakan yang pendek malah. Berarti kalau misalnya fight gitu, nggak langsung kena fisik? Atau Kenapa? gimana? Ada peraturannya sih sekarang, setahu segini jaraknya. Nggak boleh kena, kalau kena juga pelanggaran. Kena. Berarti nggak Tapi fight kalau beneran? perut iya kena. Oh, Kalau tendangan juga kena. tapi kalau misalnya kita nih udah ituin ke muka, tapi kan dia bisa nangkis juga. Iya. Nah itu dia, berarti nggak akan jatuh dong Iya lawannya? sih. Sebenarnya lebih orangnya lebih harus bisa ngontrolin diri sendiri aja sih. Kalau misalkan kadang kayak kita kayak acting kesakitan gitu kan, pasti jadi wasitnya jadi ngeliatin terus dia kena nggak nih, harus dapat poin atau kena pelanggaran gitu. Kalau misalnya kita selengkat gitu gimana? Itu bisa jadi sih. Bisa kan? Kalau misalnya selengkat? Iya, berarti kenapa orang-orang kalau misalnya bela diri nggak langsung selengkat aja?
Iya nggak sih? Maksudnya langsung jatuh kan? Oh betul, Iya langsung sih. jatuh kan? Kalau misalnya kuda-kudanya salah. Iya sih, bener. Iya. Nah itu, makanya ini orang bela diri kenapa mainnya tangan terus, kenapa fokusnya ke muka terus, kayak mau nunjuk-nunjuk terus gitu kan? Tapi itu ada ini juga sih, kalau misalnya dia pelanggaran 3 kali, dia malah yang pelanggaran yang harus out. Oh, Jadi misalnya nih, kan tanding misalnya 1,5 menit. Dia udah pelanggaran misalnya 2 kali. Nah terus walaupun poinnya lebih tinggi, terus 3 detik terakhir dia dapat pelanggaran lagi, yang menang yang poin yang kalah. Yang poin lawan yang 0 ini misalnya, gitu. Yang menang yang poin 0, soalnya dia udah pelanggaran 3 kali. pelanggarannya itu Jadi karena... kayak KO gitu loh. Oh paham, berarti Yang kan KO tapi yang ngelanggarin. kok gitu ya? Iya. Lebih Makanya- pentingin pelanggarannya daripada poinnya. Emang ada peraturannya kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lupa, atau misalnya ya dia nggak ikut technical meeting nih, dia nggak tahu kalau misalnya nggak boleh gini. Kalau sebenarnya bukan dari technical meeting sih, itu kayak udah standar dari internasional gitu Oh loh. emang udah kayak gitu ya nggak boleh. Jadi latihan juga pasti udah tahu kalau misalnya nggak boleh ngelebihin pelanggarannya gitu. Oke. Mungkin boleh nih Kak Beni kasih tahu sama teman-teman. Mungkin ada camaba yang mau ikut karate atau teman-teman UPJ atau yang lagi nonton nih di POV UPJ untuk ada join karate. Apa sarannya? Buat mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya nih yang mau ikut karate, bisa banget nih, karena kita selalu open recruitment. Kalau kalian mau join, kalian bisa aja nih langsung datang aja ke latihan di lobi gedung B setiap jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan di situ juga udah ada pelatihnya juga, jadi ya udah gampang masuknya. Udah diurusin maksudnya gitu. Udah diurusin ya. Kalau misalnya apa sih yang harus dipersiapkan sama teman-teman yang mau open recruitment, mau masuk ke karate Udah UPJ? persiapin mental. Mentalnya aja berarti. Mental sama fisik mungkin. Sama Ya? waktu paling. yang Oh, paling waktu. Oh iya, gimana tuh kalau misalnya untuk manajemen waktunya? Kan pasti Manajemen Kak Beni Iya sih, kayak kalau kemarin kan sempet tuh kayak ada tugas, misalnya deadline waktu, pasti ada spare waktu kan tuh 3 jam, bisa tuh di waktu 3 jam itu dipakai buat ngerjain tugasnya. Gitu. Oke. Teman-teman, kalau misalnya kalian harus, aku mau ngasih pertanyaan juga sama teman-teman di sini. Kalau misalnya teman-teman masuk karate, itu apa sih yang kalian pengenin? Iya gak sih, maksudnya kayak kalian tuh masuk karate karena apa? Karena orang tua atau karena teman atau bisa karena pacar, gitu kan? Enggak. Kalau misalnya dari Kak Beni sendiri, ada mungkin bukan saran sih ya, lebih ke kritik lah buat diri Kak Beni sendiri, kelemahan Kak Beni itu apa mungkin? Kalau misalnya kelemahan dari segi di karate tuh Kak Beni tuh kayak gimana gitu? Kalau misalnya kurang fokus nih atau kayak susah juga ya seni-seni kayak gitu. Pertama, kalau latihan sering bercanda. Terus juga kenapa ya, kayak ngerasa badan tuh kayak nggak mau sesuai yang diinginkan gitu loh. Kayak susah banget, kayak udah jadi habit diri sendiri gitu kalau ngelakuin kesalahan. Terus juga kayak fisiknya juga masih lemah banget. Pengaruh sih, jadi kayak buat tanding juga buat nantinya. Tadi aku udah pernah nanya loh sih, Kak Beni itu juara berapa? Belum. Oh belum ya? Nah kemarin kan Kak Beni kayaknya latihan, lomba ya? Nah itu Kak Beni juara berapa tuh Kak? Kemarin sempat juara 3 kejuaraan provinsi Banten, terus sama juara 3 di Kemenpora Cup. Gitu. Berarti nasional ya, kayak keren banget sih Kak Beni. Tapi itu kalau misalnya dilihat-lihat, kalau misalnya juara 3 juga itu cukup membanggakan sih Kak. Karena apalagi kan kita ngebawa nama UPJ terus kan, nama UPJ, dan juga yang pasti UPJ bakal lebih dikenal. Nah untuk Kak Beni sendiri pasti kan lebih famous sih. Iya nggak sih? Kak Beni kalau misalnya di mata mungkin direktor tuh gimana? Kayak udah terkenal banget nih Kak Beni untuk anak karate atau dari BKL dan lain sebagainya. Apa sih yang jadi privilege buat Kak Beni? Mungkin karena emang di UPJ kan lebih menonjol taekwondo ya. Taekwondo kan menonjol banget. Nah mungkin kayak rektor itu juga sama Pak Fauzan terlebihnya tuh kayak lebih ada ciptaan baru nih dari UPJ, kalau karate juga ada. Jadi bela diri di UPJ tuh nggak cuma taekwondo aja, sekarang mulai ngerigen buat karate gitu. Ya, apalagi nanti Kak Beni bakal ada di mukanya berarti di IG UPJ. Tuh, teman-teman bisa nih kalau nge-stalk IG-nya Kak Beni. Mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau nge-DM Kak Beni juga bisa lewat yang ada di post di UPJ Bintaro. Mungkin itu aja kali ya Kak Beni untuk podcastnya. Atau Kak Beni ada mau ngomong gitu sama teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti cukup ya. Oke teman-teman, soal POV UPJ,
mungkin itu aja yang bisa podcast hari ini aku sama Kak Beni tampilin atau aku sampaikan sama Kak Beni. Terima kasih banyak untuk Kak Beni. Makasih juga. Ini juga bentuk apa ya, kita apresiasi ke Kak Beni karena Kak Beni juga udah menang dan udah membawa nama baik UPJ dan juga apalagi membawa nama baik beasiswa UPJ. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk beasiswa, khususnya yang bela diri ataupun sebenarnya banyak beasiswa-beasiswa, kalian bisa nonton juga di POV episode pertama, itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang kalian bisa masuk ke UPJ kayak gitu. Oke, mungkin itu aja Kak Beni, terima kasih banyak ya. Oke. Untuk Sobat POV UPJ, sampai bertemu lagi di POV UPJ episode ke-7. Oke, dadah teman-teman.